sistem pertanian pintar dibanding dengan teknologi yang lain seperti sprayer gendong, traktor semprot, dan drone, maka dalam luas lahan 100 ru, kita bedakan menjadi 6 aspek peninjauan. Yang pertama tentang waktu semprot, yang kedua biaya operasional selama 1 tahun, yang ketiga lama usia, yang keempat efektivitas semprot, yang kelima perbandingan hasil, dan yang keenam produktivitas petani. Yang pertama, apabila kita meninjau di waktu semprot, maka pertanian pintar menduduki peringkat pertama, yaitu cukup 15 menit. Hal ini sudah selesai. Sedangkan jika kita menggunakan sprayer gendong, kita memakan waktu 120 menit, dan traktor semprot 30 menit, dan apabila memakai drone, kita memakan waktu 25 menit. Apabila kita meninjau dari lama usia, maka sistem pertanian pintar bisa bertahan sampai kurun waktu 5 tahun saja. Sedangkan sprayer gendong bisa sampai 8 tahun, traktor semprot 10 tahun, dan drone juga 5 tahun. Nah, apabila kita meninjau dari efektivitas semprot, maka sistem pertanian pintar ini jauh lebih efektif karena penyebaran busa air itu bisa masuk ke dalam padi secara utuh, yaitu 95%, sedangkan sprayer gendong 90%, traktor semprot 85%, dan drone 75%. Sehingga apabila kita melihat efektivitas semprot, maka perbandingan hasil akan berbanding senilai, yaitu apabila kita meninjau dalam luas lahan 100 ru, sistem pertanian pintar dapat menghasilkan 1,4 ton padi. Gendong hanya 1,3 ton, dan traktor semprot 1,25 ton, dan drone 1,15 ton. Dan yang terakhir adalah produktivitas petani. Dari sini kita bisa menilai apakah petani hanya sebagai petani saja atau petani bisa mengerjakan hal yang lebih dari seorang petani. Dan kita membuktikan sistem pertanian pintar memiliki persentase 95% petani itu produktif dalam hidupnya. Sedangkan sprayer gendong 75%, traktor semprot 80%, dan drone 85%. Sistem pertanian pintar memiliki proses yang cukup singkat, yaitu dari padi menghasilkan sebuah bakteri di bawah tanah, yaitu bernama Bacillus subtilis. Bakteri ini dapat menghasilkan 153,66 miliwatt per sentimeter. Inilah kita memanen sebuah daya listrik yang begitu besar ke dalam sebuah baterai berjenis lithium ion dengan bantuan charger kontrol untuk memanajemen dayanya, yang kemudian kita suplai energi listrik itu kepada beban listrik. Adapun beban listrik pada pertanian pintar antara lain seperti pompa air yang digunakan untuk mendorong lajunya aliran air menuju keran-keran pada lahan pertanian. Selain itu juga sistem kontrol secara IoT yang kita gunakan di sini, yaitu Node MCU. Selain itu juga untuk menyuplai daya yang berada pada sensor tanah yang digunakan nantinya untuk mendeteksi pH meter, kemudian kelembapan tanah, dan radiasi matahari. Dengan pintar inilah petani cukup mengontrol melalui smartphone untuk menyiram lahannya, baik itu pestisida, fungisida, insektisida, maupun pupuk. Dengan demikian, sistem pertanian pintar ini begitu efisien dan efektif untuk petani dalam meningkatkan produktivitas pertaniannya maupun produktivitas dirinya.